warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dengan saya. Nanti silakan disiapkan untuk berdoa dulu, baru nanti akan saya absensi. Untuk ketua kelasnya, Ulaha, disiapkan untuk berdoa dulu. Ya, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih pula telah menyiapkan. Semoga pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam bisa bermanfaat, tidak hanya di dunia juga di akhirat. Selanjutnya saya akan absensi hari ini. Absensinya digital ya, menggunakan prinsip. Yang hari ini tidak hadir siapa? Sendia Alin kenapa? Sakit. Oh, sakit. Darahnya nggak ada ya? Oke. Untuk pendahuluan saja kegiatan awal, nanti akan saya tayangkan sebuah video terkait dengan bukti beriman. Bukti beriman itu ada beberapa cabang. Nanti ini kaitannya dengan taqra'u bilisan, tasdiqu biqalbi, dan afalu bil arkan. Silakan nanti disimak dulu, baru nanti kalian silakan komeni apa kaitannya, hubungannya dengan bukti beriman. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Bab kemarin tentang apa kemarin? Sebelum SP5 kita belajar tentang apa? Hafal nggak kemarin? Dibuka? Terkait dengan apa? Oh, menjaga lisan. Ya, kaitannya dengan SP yang kemarin itu. Sebelum kita belajar tanda-tanda beriman, apa istilahnya, bukti dari beriman, kan kita belajar tentang iptek ya, kegiatan iptek yang kemarin, bab kemarin tentang iptek, penggunaan teknologi secara syariat Islam yang kemarin, minggu kemarin. Sekarang kita akan belajar terkait dengan bukti beriman. Bukti beriman itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, itu apa aja. Dan itu nanti kita tayangkan terkaitannya dengan bukti beriman itu apa aja. Kalian bisa merangkum dari video yang akan saya tayangkan ini. Ya, silakan dilihat dengan baik. Terus apa yang kalian pahami tentang video ini nanti. Ya. Silakan disimak dulu. Ya, kan di kafe bisa membuat video seperti ini ya nanti. Ya. Bagus. Itu salah satu tanda bukti beriman, karena menolong sesama muslim yang terkena musibah. Anak SMA bawa mobil. Ini saya kasih gambaran, ini kaitannya mensyukuri nikmat. Ini traktir kocok-kocok nih, benar rezeki traktir kocok-kocok. Ya, teman-temannya itu traktir makan karena dapat rezeki. Tapi di saat traktiran makan, ini rasa-rasa boleh ya. Belakang orang yang traktir rasa-rasa hebat.
yang datang katanya jam 4 sore. Tapi akan jam 4 sore lebih. Silakan, saya minta pendapat kalian terkait dengan video yang sudah ditayangkan itu. Silakan kasih komentar. Kalian ketik di HP kalian masing-masing, namanya Mentimeter, mentimeter.com ya. Terus nanti silakan join di sini. Kalian buka di Sikap aja nggak apa-apa. Nih di sini di Sikap juga ada. Sikap yang anak pondok kodenya username-nya 99 ya, 99-nya 3 kali, passwordnya username-nya. Kalau ini saya lewat dulu, biar passwordnya itu 99, ini username-nya. Kalau pengen buka 123 ya, ini 123. Ketik Sikap SMK PGRI 1 Jaya, Sikap SMK PGRI 1 Jaya. Ya, sudah. Kalau sudah,
silakan masukkan username-nya 999 ya untuk di DKP ya. Anda 99 ya? Iya betul. Ya, terus ini dipilih siswa. Dipilih siswa. Nah, terus setelah itu di login. Nah, Mentimeter itu ada di sini di PAI. Yang baru buka di PAI. Kalian nanti kan ini pertemuan yang kelima. Ini kalian buka bukti beriman ke memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menuntut aib orang lain. Ini yang kelima ini. Kalian buka yang ada tanda seru tapi terbalik. Ya, tanda seru ini kebalik. Ini ada nomor, kalian pencet yang pertanyaan tematik dari setelah menonton video ini, Mentimeter. Ya. Ini kalian klik yang nomor 4. Kalian klik yang nomor 4. Sudah semuanya. Nah, kaitannya dengan itu, apa komentar kalian tentang video yang sudah kalian tonton tadi? Pertanyaan pertama itu tentang nih, apa yang kamu pahami terkait video tersebut? Silakan diketik pemikiran kalian masing-masing, terserah. Apa komentar kalian? Bentar, ini saya login keliru ini, bukan akunnya bukan ini. Bentar. Bukan ini. Saya login dulu. Bukan ini. Pakai akun yang lain. Tapi komentar kalian tetap itu, pakai itu nggak apa-apa. Pakai itu, nanti saya akan tampilkan di sini. Komentar kalian ada di sini. Nah, ini saya pakai akun satunya, yang pakai yang ini. Nah, ini tampilan komentar kalian terkait dengan apa? Dengan video tadi apa? Di sini akan ditampilkan di sini. Nah, pertanyaannya, pemikiran apa? Nah, ini sudah ada yang menjawab. Nah, apa yang kamu pahami terkait video tersebut? Salah satunya, ya betul, tetap menjaga lisan, tidak boleh menggunjing. Kita harus menjaga lisan, tidak boleh gibah, rasan-rasan, selalu jujur, nggak boleh berburuk sangka. Bagus. Jadi paham terkait dengan video yang saya tayangkan tadi. Nah, tidak, apalagi ini kita harus bagus. Oh, bagus toh. Bagus itu terkait apa? Silakan komentari itu. Nah, bagus itu kaitannya. Belajar bersyukur, betul. Harus bersyukur kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kudu syukur. Nah, gak boleh berburuk sangka, gak boleh suudzon kepada orang lain, belum jelas sudah suudzon. Ya. Ya, itu kaitannya. Alhamdulillah sudah paham terkait dengan video tersebut. Ada yang mau komen lagi? Ada yang mau komen lagi? Ini like ya, oke. Dan selanjutnya ya, pertama pertanyaan yang kedua ini, bagaimana perasaan kalian melihat tindakan yang ada di video tersebut? Perasaan kalian, perasaannya apa? Mangkel karo sing apa jenis suudzon atau gimana tuh? Nah, silakan komen di situ. Yuk. Kok like terus ya, komen terkait dengan bagaimana perasaan kalian melihat mangkel, ya mangkel, senang, seru banget. Terus apalagi? Apa ini baca ini? Biasa ini apa? Oh, biasa aja, asik. Yang nabrak ngawur banget, ngawur. Ya yang salah siapa yang nggak tahu, itu kan di jalan, tabrak beruang. Jadi yang salah yang mana? Tapi yang ditabrak itu ada baik sangka waktu yang punya motor itu kan nabrak. Itu dompetnya jatuh dikembalikan. Dia sudah suudzon kepada temannya itu yang ditabrak itu. Ternyata dia baik, dikembalikan. Enggak, pasti diambil itu sudah. Dompetnya hilang dan uangnya sudah lenyap. Apalagi HP itu pasti sudah lenyap. Oke, ganyeng. Tak tahu. Tak tahu itu berarti gak nyimak tadi. Tak tahu. Ya. Oke.
Apa JJ iki apa? Tapi mangkel. SP. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mengapa kita dianjurkan menunjukkan bukti beriman dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, melihara lisan untuk apik orang lain? Nyapa kita sebagai muslim untuk membuktikan kita itu beriman dengan tindakan memenuhi janji tersebut. Apa? Mengapa? Tanda apa itu? Sebagai kita memenuhi janji, mensyukuri nikmat, melihara lisan untuk orang lain, itu salah satu buktinya apa? Jalan Nabi ya betul. Wah, agar tidak masuk neraka. Ya. Berarti pengen surga itu. Nah, agar tidak biar mendapatkan pahala. Ya. Kalau sudah banyak pahala banyak, ya, ditimbang banyak pahalanya, kalian dapat surga. Kok takdir Allah ya, wes takdir. Karena takdir itu ada dua macam. Ada takdir apa? Yang kaum Jabariyah sama Khawarij. Jabariyah ini segala sesuatu itu harus diusahakan, kalau tidak ya kalau Khawarij itu apapun yang dilakukan manusia itu atas kehendak Allah. Perintah Allah, perintah Allah, berarti menjalankan perintah-perintah Allah, betul perintah Allah. Termasuk takut dengan Allah, ya itu juga bisa jadi. Supaya hidup damai, ya karena kita kalau sudah pintar bersyukur, pintar memelihara lisan, pintar menutup orang lain, insya Allah akan tenang. Tidak masuk neraka, biar mendapatkan pahala. Agar tidak dosa, ya otomatis tidak dosa kalau dia itu sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi tidak menjalankan, ya mendapatkan dosa. Nah, sekarang selanjutnya, apa bukti beriman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat? Bukti beriman kita. Yang sering kita laksanakan di sekolah aja. Ini. Kita punya iman itu, buktinya apa? Menolong sesama. Betul. Ya, sholat itu yang paling utama. Betul. Sholat, siapa sih nggak sholat? Harus sholat. Nah, nggak sholat. Nyapa? Apa? Kalau haid juga boleh malah sholat. Bisa malah. Nah, tanda bukti beriman mengajak sholat, ya betul. Koncone jak sholat nih payah dulu. Ayah ngasar, diubah, itu salah satu tanda bukti kita beriman kepada Allah. Ya. Terus menjaga lisan, gak gampang pisuan. Siapa sih gampang pisu? Nah, menerapkan hal sifat Nabi. Ya, itu tindakan salah satu menaati perintah-perintah Nabi. Tidak berkata kotor, ya kotor, jangan. Boleh. Kotor kamu. Nah itu boleh aja, memang lantainya kotor ya dibersihkan. Kotor tolong dibersihkan. Ya, tuh. Ya, tidak, maksudnya tidak berkata kotor itu tidak berkata yang jelek. Ya. Apa pengen parkir apa dia? Menolong sesama, ramah. Ya, tuh. Saling menaati peraturan sekolah. Memang aturan sekolah seperti itu. Ya, salah satunya seperti itu. Peraturan dari Pak Andi, sholat. Akhirnya tak absen. Sing gak sholat, absennya nilainya elek. Sing ajik, istiqomah, sholat ya apik. Pak, absen ini apa nih Pak Andi? Absen yang dari Gusti Allah toh. Itu karena tarafnya kalian itu masih pendidikan. Ya kalian dilatih dulu dari Pak Andi. Kalau sudah terbiasa di masyarakat, terserah itu. Kalau di dalam tarafnya pendidikan ya, absennya nih Pak Andi sih. Kalian sholat atau tidak kan berpengaruh pada nilai kalian gitu nanti. Lagi? Next. Ya wes next. Lanjut bos. Oke. Nah, lanjut nih. Yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang ayat atau hadis yang berkaitan dengan bukti beriman memenuhi janji? Apa? Terkait dengan ayat Al-Quran atau hadis, ayat berapa yang kaitannya dengan bukti beriman? Yasin. Yo, kemarin bisa Yasin. Memang ada Yasin. Terus selain itu, selain Yasin, Quran surat Al-Baqarah, Al-Isra 34. Terus apalagi? Hadis. Kalau la in syakartum la azidanakum itu ayat Al-Quran ayat berapa? Nah, itu kaitannya dengan itu. Al-Fatihah.
Al-Fatihah ada bunyi kaitan dengan bukti beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Sa Arab malah. Menurut syukuri nikmat Allah. Al-Fatihah juga bisa masuk. Alhamdulillah. Ya. Dan itu kaitannya dengan Yasin kemarin itu ada Al-Hujurat yang 34, ya yang 36 betul. Itu yang sering kalian baca Al-Islam. Dan itu kaitannya dengan alhamdulillah kalian sudah memahami lah terkait dengan video yang sudah saya tampilkan tadi. Lanjut ke materi, ya. Lanjut ke materi ini nanti kita belajar terkait dengan cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Sebelum ini lagi juga ada nanti saya akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar itu? Tujuan yang pertama adalah menganalisis cabang iman. Kalau di kelas 10 kemarin itu cabang-cabang iman itu ada 77. Ya, di kelas 10 ada 77 cabang-cabangnya, tapi digolongkan menjadi tiga golongan. Yang pertama itu adalah tasdiqul qalbi, membenarkan dalam hati. Terus yang kedua itu adalah taqra'u bilisan, diucapkan dengan kata-kata. Yang ketiga adalah af'alu bil arkan, dilakukan dengan sebab perbuatan. Jadi kita memahami kaitannya dengan cabang-cabang iman. Nah, kaitannya dengan hati itu berarti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, itu kaitannya dengan hati. Ya. Terus kaitannya dengan taqra'u bilisan, berarti sebagai orang Islam kalian mengucapkan syahadat ketika masuk Islam, tidak boleh berkata bohong. Itu juga kaitannya dengan cabang-cabang iman. Kalian tidak boleh berkata jorok, jelek yang saya katakan tadi. Anda tidak boleh berkata kotor, komentar tadi. Ya. Terus menerapkan sikap tanggung jawab, memenuhi janji. Kalau kan sudah memahami itu, berarti kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Menjelaskan pengertian dan macam-macam aib serta akibat aib. Ini kaitannya dengan aib. Ya. Nih, sebelum kita mengajak ke materi awal, ini ada ice breaking untuk memberikan semangat kalian. Silakan nanti berdiri, ya, menirukan video di sini. Ya, tadi ini ya. Ini ice breakingnya ada tasbih, ada tahmid, ada takbir sama tahlil. Ini juga untuk melatih lisan kalian dan terbiasa mengucapkan yang baik-baik. Ya. Itu ya. Ini saya tampilkan videonya dulu, disimak. Nanti habis itu berdiri ditiupkan. Dari awal. Pertama tasbih, kedua tahmid, ketiga apa? Takbir, yang keempat adalah tahlil. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bacalah tasbih, bacalah tasbih. Subhanallah. Bacalah tahmid, bacalah tahmid. Bacalah takbir, bacalah takbir. Allahu Akbar. Bacalah tahlil, bacalah tahlil. La ilaha illallah. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya ini sebelum kita masuk materi lagi, ini nanti juga ada asesmen awal kaitan pemahaman kalian tentang bukti beriman. Baru nanti akan kegiatan inti, yaitu materi yang akan saya sampaikan terkait dengan cabang-cabang iman. Silakan kalian buka di HP-nya kalian masing-masing. Ini nanti yang nilainya bagus
akan dapat dispen untuk SP ya. Dapat dispen. Saya ambilkan dari peringkat 1 sampai berapa? 3 atau sampai 5? 5. 5 kebanyakan nanti tes 10 ya. Ya 5 ya. Silakan dipencet Kahoot. Nih. K-H-O-T ya. Kahoot. Ya. Nih Kahoot, nanti kodenya ada di sini. Ulang kelas, mulai. Nih kodenya. Kalian pencet Kahoot login gitu, nanti kodenya nih. Silakan masuk semuanya. Silakan kasih namanya masing-masing ya, biar nanti ada partisipasi dari saya kaitannya dengan space. Udah masuk, Justin masuk, Ayana ya. Yang peringkat 1 jangan sampai kalah dengan anak bodoh. Ayo lanjut. Silky ada angka berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 25. Yang masuk baru 16. Tahun ya, sopo ki nek PT ki apa? Sopo nek PT. Silakan masuk, baru 19, kurang kasihan. Silakan. Niki masuk kan Pak, masuk. Niki sudah masuk? Oh, sudah. Yo masuk, yang lainnya. 19, Mas 19, kurang ini. Andra the backbone, mana Andra? Oh, Andra, si Andra ini. Maiza, 21. Patah gak masuk, Patah? Belum. Jangan masuk. Nanti kalau sudah masuk semua baru akan saya mulai. Nafiur, siapa Nafiur? Silakan masuk. Kurang 3 lagi. Kurang 3 peserta lagi. Patah belum masuk. Jangan. Sudah masuk. Nah, join itu. Oke, kok Albib. Kurang 2 lagi. Siapa yang belum masuk? Yang belum masuk siapa? Kurang 2 lagi. Siapa yang kurang 2? Siapa? Ya? Patah sudah masuk tak? Masih belum ketemu linknya. Oke, sudah CTG. Kurang 1 lagi. Parano bantah itu. Sudah. Kurang 1. Tiga. Mata. Mau masuk gak kata? Nah, ya udah, semua ya saya. Saya mulai ya soal yang pertama. Silakan disimak. Soal yang pertama, memenuhi janji mensyukuri nikmat, memelihara dan menutup aib orang lain. Perwujudan syukur harus meliputi 3 hal, yaitu tadi yang saya katakan tadi. Pak, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya, tak duduk. Pilih. Yuk. Kurang 3 lagi. Lisan. Nah, yang benar adalah lisan, hati, perbuatan. Tadi kan sudah saya katakan. Bisa lisan, hati, mata itu bukan termasuk. Ya. Coba siapa yang benar 13? Siapa yang peringati? Oh, Maiza. Kemarin Maiza ya memimpin. Sekarang nggak tahu nanti. Coba. Selanjutnya, soal selanjutnya. Pak Yudi telah melaksanakan puasa nazar 3 hari berturut-turut. Pak Yudi telah menepati janji kepada nazar itu kaitannya dengan
Ini masih refleksi loh ya, masih tahap awal. Nanti ada soal yang terakhir kalau sudah saya berikan materi. Nazar terhadap apa itu? Halo, nazar itu. Nah, pada Allah. Ya. Siapakah yang memimpin? Maiza, Sabina, Stefani. Ya, masih memimpin Maiza. Soal selanjutnya. Cara untuk mengganti waktu agar tidak gibah bersama teman dengan cara yang lebih baik adalah cara nih. Beda rasa. Bisa kan bisa. Terserah. Benar. Ya. Nah, betul kabeh. Alhamdulillah ketiktokan badhe zikir selawatan. Alhamdulillah. Selanjutnya yang memimpin Maiza. Lanjutkan hadis berikut, barang siapa menutupi aib orang lain maka Allah titik. Tuh, boleh satu. Akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya. Ini kembali ke lagi. Nah, selanjutnya Maiza tersingkirkan sama Sabina. Selanjutnya soal selanjutnya wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Menjelaskan tentang ahdi. Apa? Siapa coba yuk? Siapa? Kaitannya dengan hadis. Ahdi dan ahda karena mas'ula. Ya, yang benar adalah memenuhi janji. Ya. Dan nanti kalau mensyukur ilahi syakapun itu. Lanjutnya, Hayin memimpin. Maiza tersingkir ke peringkat 4 soalnya. Tadi ini hadis tadi, walaupun bilang artinya kaitannya dengan apa tadi? Sudah cerempet gitu. Oke, ya, betul. Berarti ini challenge ini salah dan pandailah bersyukur. Wong kaitannya dengan janji kok pandai bersyukur. Nah, coba siapa yang memimpin? Mas Yayin, Mayana, Sabina, Maiza tersingkir ke 4. Soal selanjutnya, berikut ini keuntungan orang menepati janji kecuali kata kuncinya. Dikembalikan fungsi imannya ke dalam dada manusia yang menepati janji kecuali itu ya. Kata kuncinya itu kecuali. Lainnya jawabannya benar. Nah, selanjutnya siapa yang memimpin? Mas Yayin, Sabina, Mayana disalib. Saat berada di alam rahim, setiap diri sudah menyampaikan janji setiap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara janji tersebut adalah menjadi Allah yang baik dan tetap hidup di dalam fitrah. Fitrah manusia kan suci, berarti ya kembali ke suci. Hayin, Sabina, Yuda, Mayana hilang di sana. Maiza ya hilang. Yo, selanjutnya masih beberapa soal lagi. Hakikat Islam adalah menebar keselamatan dan kedamaian.
Tuh. Ada ya. Selanjutnya coba Mas Yadin, Siva, Yuda, Dovanka. Ini 5 anak. Jadi ini yang menjadi anu nanti. Nah ini lagi bareng maneh. Tuh ini wa ufu bi ahtina lahir karena masuk lain keliru dalil tentang mensuk. Oh malah tak dudui. Bener masalah. Malah tak dudui. Bener masalah. Benar. Jangan yang salah ya kan. Wong tadi sudah jelas ini kaitannya dengan janji. Kan ini dalil tentang mensyukuri nikmat. Ini benar apa salah? Nah, nek mensyukuri nikmat ya lain sakatum to. Wa au bi ati janji. Nah, nek sing salah ya. Apa iki? Ayin, Siva, Sevina, Dovaka, Lestari. Weh, Bumuji menyalip. Bumuji menyalip. Yo, selanjutnya. Berikut salah satu alasan. Ya. Oke, selanjutnya yang menyemikan masih Hayin. Bisa menyusul. Bisa akan mutuk-mutuk. Nah ini dalil tentang memenuhi janji. Tadi itu ini loh ki. Mana ada yang salah ya? Buang ngetan nih. Buang ngetan nih. Jangan ya ini salah. Ya Allah, ya Allah. Padahal diulang-ulang berkali-kali. Berikutnya gak apa-apa karena tes awal maksudnya. Ajin, cobakan 5. Ayo, selanjutnya 13. Nah, ini loh baru apa? Ayo. In syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Nah, ini kaitannya dengan apa? Janji. Paling janji nih. Jadi sudah bangetan itu. Tapi juga gak apa-apa karena akses awal. Karena akses awal itu benar. Kalau lu terpengaruh dengan omongan saya, itu waduh masih terpengaruh. Yo, selanjutnya yang menjawab Hanin Maisa. Oh, Maisa nyalip. Nah ini ayat tentang mensyukuri nikmat. Ini yang salah. Bangetan. Isti. Dui tadi. Yo. Yang salah. Bangetan. Ayo. Yo. Salah itu, salah. Salah. Iya salah. Sini, Ayin Meza mau menyalip dia. Yang ke-15 di bawahnya keuntungan orang yang bersyukur kecuali loh kata kuncinya. Kecuali. Jangan salah, kecuali. Ya, jenis sing salah ya, kecuali. Selanjutnya sapa ki sing mimpin Ayin Maisa Joko. Wah, Joko buntut mau naik. Yo, selanjutnya. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti untuk dan menyedihkan. Terus selanjutnya Ayin Joko kedua ya harapan. Artinya contoh ayat tersembunyi.
Ini aja asesmen awal nggak berpengaruh. Rahasia batin. Hajin, Joko, Kaisa, Meiza. Selanjutnya kurang 2 soal lagi. Syukur dengan perbuatan. Oh ya. Kata kuncinya syukur dengan perbuatan. Nah, melaksanakan sholat tepat waktu, syukur dengan perbuatan. Interkabel nanti. Terus keren Sabina kembali lagi dengan 3 jawaban beruntun. Weh, keren Sabina. Selanjutnya kurang 2 lagi ayat dibagi menjadi 3 bagian. Sepengetahuan kalian benar apa salah? Ya. Loh, ayat dibagi menjadi salah. Oh ini lewat kan ini salah kunci jawaban ini. Yang benar itu benar ini, tapi nanti aja nggak apa-apa. Display ini disebutkan macam-macam aib. Oh iya, pembagian aib ada 2. Ini benar. Aib zahir dan aib tersembunyi. Oke, siapakah peringkatnya? Kita lihat. Ya, teng. Yang masuk podium peringkat ketiga Joko, Meiza. Terus peringkat 1 Kaisa. Yang pernah Kaisa 2. Ini ya, yang kelima ini ya. Ya, dapat dispen. Masukkan di sini. Dispen. SP. Dan itu kaitannya ini saya hanya apa? Saya hanya memberikan pengetahuan saja dari video tadi. Tapi sekarang kita akan menginjak ke materi selanjutnya, ya. Dan materi selanjutnya ini kembali ke materi. Baru kita belajar terkait materi yang sudah kita pahami tadi bersama lewat tematik kegiatan inti, yaitu pemahaman cabang-cabang iman. Ini didengarkan, dipahami. Setelah ini juga nanti ada asesmen akhir berupa kerja kelompok nanti, makanya harus disimak benar-benar materi yang ada di sini. Mas, tadi sudah jelaskan cabang-cabang iman itu ada 77 ya. Ada 77 lah, termasuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Ini termasuk golongan yang takra'u bilisan. Ya. Yang ini mensyukuri nikmat itu, yang memelihara lisan untuk air orang lain ini mensyukuri dengan takra'u bilisan. Tiga-tiganya masuk nih. Ya, salah satunya takra'u bilisan, terus memenuhi janji. Ini dua golongan yang masuk di cabang iman tersebut. Salah satunya mensyukuri nikmat. Ya, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan untuk air orang lain. Ya. Terus cabang-cabang iman itu terdiri dari 77 ya, yang kemarin di kelas 1 sudah saya jelaskan. Meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dalam bentuk perbuatan. Tadi yang saya katakan tadi berulang-ulang kali, iman itu adalah pertama itu hatine kudu mengakui adanya Allah. Itu berarti tasbih bikol hubungannya dengan hati. Kalau dengan lisan itu takra'u bilisan. Kalau dengan berbuat afalu bil arkan, melaksanakan sholat tadi yang sudah dijelaskan melalui game soal tadi, ya. Salah satunya melaksanakan sholat. Ini kaitannya dengan dalil
yang kaitannya dengan memenuhi janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika kita berjanji itu hendaknya sebagai orang mukmin itu harus menepatinya. Jangan sampai molor. Di Indonesia itu banyak sekali kalau janji itu kebanyakan molor. Kita semayanan, umpama kita ketemuan jam 4 gitu ya, bisa molor jam 5 baru mulai. Acara juga seperti itu. Rata-rata masih molor. Kalau bisa, kalau kita sebagai orang mukmin ya apa yang kalian utarakan itu, apa yang kalian omongkan itu sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Jam apa ya jam apa, jam 5 ya jam 5. Jangan sampai nanti kamu katakan jam 3 tapi datangin jam 4. Itu berarti tidak memenuhi janji yang sudah kalian ucapkan. Wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Makanya di dalam Islam diajarkan kalian kalau berjanji umpama tidak bisa menepati, yo katakan kata insya Allah. Karena segala sesuatu itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa memenuhi janji, yo berarti memang itu kehendak Allah. Makanya setiap kita berjanji awalilah dengan kata-kata insya Allah. Kita sudah berusaha semua kegiatan, semua hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah ini kaitannya dengan hadis Rasulullah, kaitannya kebalikan daripada orang yang sudah berjanji tapi tidak didepati. Ayatul munafiq wa salasun idza hadasa kadaba wa idza adatu akhlafa wa idza tu'niya khafa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Berarti lawan kata daripada orang yang tidak suka menepati janji itu adalah sebagai bukan orang mukmin lagi, tapi menjadikan orang-orang sebagai golongan orang-orang yang munafik. Karena dia setiap kali berjanji dia tidak menepati dan ingkar, dan dia selalu berbicara bohong, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Ini salah satu tanda-tanda daripada orang munafik, bukan orang mukmin lagi, itu orang munafik. Makanya kalau kita masih digolongkan sebagai orang mukmin, ya jangan sampai melakukan 3 hal ini. Salah satunya apa? Berbicara bohong, berjanji ingkar, dipercaya berkhianat, jangan sampai ini. Ya. Terus selanjutnya ketentuan berjanji. Sebelum mengucapkan janji, pikirkanlah dahulu dengan matang. Pikir nih, ketika kalian berjanji kepada seseorang itu kamu bisa apa tidak? Nanti bisa apa tidak ya, kira-kira aku nanti datang jam segini. Jangan dipikirkan dulu, baru kalau memang bisa, sekiranya bisa, kalian nanti baru diutarakan kepada teman-temanmu. Berjanji yang kedua adalah berjanji untuk ditepati. Jadi harus ditepati. Kalau sudah kalian ucapkan kudu teko jam 4, ya usahakan jam 4 dan datang. Berjanji hanya dalam persoalan yang sangat penting dan baik secara syariat Islam. Ya. Kaitannya berjanji itu tidak boleh di dalam keadaan maksiat. Ketika kita melakukan maksiat tidak boleh ada kata janji. Itu tetap dosa. Aku arep nyolong, janjian nenggone bank kono, itu tidak boleh, itu tergantung. Jadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang sesuai dari Islam, nek ketemuan membahas apa jenis pelajaran yang kemarin tidak pahami kok jam 4 ya. Kita kerja kelompok, nah itu boleh. Itu salah satu kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu tholabul ilmi. Tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kewajiban seorang muslim itu adalah belajar. Ketika kita tidak belajar, kok tidak ada uzur, oh berarti kita berdosa. Kita diwajibkan sekolah. Ketika kita tidak sakit, bolos, oh berarti dia berdosa, gitu, berdosa karena apa yang kita wajibkan, yang menjadi kewajiban kita ingkari, tidak kita laksanakan. Yang keempat, mengucapkan janji yang disertai dengan kalimat insya Allah. Tadi yang saya katakan tadi, ketika kita sudah berpikir kita bisa menjalankan, ya kita dahului, walaupun kita sudah punya rencana pasti bisa, tapi semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah, katakan insya Allah. Insya kalau dimaknai jauh ya lamun ngesahkan sapa Allahu Allah ya. Insya Allah lamun ngesahkan sapa Allahu Allah.
Allah, jika Allah berkehendak, kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa pondok ya insya Allah mengesahkan sapa Allah. Gimana itu? Ya. Akibat orang yang mengingkari janji. Ini akibat kalau kalian suka ingkar dengan janji, salah satunya dijauhi oleh teman atau masyarakat. Iya toh? Ya benar enggak kok? Jawab. Kalian berjanji gak ditepati, dijauhi ora karo temanmu? Dijauhi berapa? Dijauhi enggak? Dijauhi enggak? Ya pasti dijauhi oleh temannya. Terus tidak akan mendapatkan kepercayaan orang lain, ini salah satunya. Akibatnya kalian sudah tidak dipercaya oleh orang lain atau teman kamu. Alah, ya omong tok, bae ra teko sore, jadi iso teko bae ra teko omong tok ya. Karena seperti itu akan timbul suudzon seperti itu, ya. Nah, itu kaitannya dengan mengingkari janji. Yang ketiga adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Tadi yang sudah saya tayangkan hadis tadi, golongan orang-orang munafik itu yang suka ingkar janji, ya. Itu termasuk tergolong bukan orang mukmin lagi, bukan golongan orang mukmin lagi, tapi tergolong orang-orang yang munafik. Ya, munafik itu orang yang munafik itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkar janji itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selanjutnya mensyukuri nikmat, bab yang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu adalah ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih yang dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman dan Islam itu contoh iman kita mempunyai agama Islam. Yuk kita syukuri dengan apa? Dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Salah satunya apa? Melaksanakan sholat. Yuk laksanakan sholat. Kalian mengaku iman dan Islam, tapi tidak mau melaksanakan sholat, itu juga bohong. Sama artinya juga bohong. Berarti itu tanda-tanda orang munafik, bukan orang-orang mukmin lagi. Terus contoh dari nikmat Allah, nikmat hidup. Ya, ketika kita bangun dari bangun tidur, karena mati itu udah orang mati ya. Faidah jajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya. Manusia mati itu tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimundurkan. Gak bisa dimundurnya, gak bisa diakhirnya ya tidak bisa. Orang mati itu ujung-ujung ketika kalian tidur ternyata kebablasan. Bablas karena bekane, ya. Karena ruh kalian berjalan-jalan tapi gak kembali. Nah, namanya orang tidur ini sebenarnya ruhnya jalan-jalan, cuma akan kembali. Nah, ketika kembali itu makanya kalian disuruh menyebutkan alhamdulillah ketika sudah bangun itu. Ahyana wa amata wa la nusur itu loh. Doa bangun tidur itu. Kalian untuk bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kalian sudah dibangunkan dari tidur. Ya, karena masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik mungkin, ya. Nikmat kesehatan. Nah, nikmat kesehatan itu perlu kita syukuri ketika kita sakit, ya. Kita sakit aja, kita mau jamaah berangkat ke masjid aja kesulitan, ya. Apalagi kita tidak punya kaki, bayangkan yang tidak punya kaki mau berangkat ke masjid aja bingung, ya. Kalian masih berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo patut mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan utuh, lipat utuh, ya bisa ngerti tak ngerti. Manfaatkan mata itu untuk melihat yang baik-baik, jangan yang berbau maksiat. Kita lisane utuh, bisa ngomong, yo manfaatkan. Ya. Manfaatkan untuk yang baik-baik. Adzan, yo kon adzan. Nah, karena lisane suaranya bagus. Laksanakan. Kok jangan tidak mensyukuri, agak ngomong, nah, itu tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, ya. Karena itu berbagi. Dengan begitu, kok adzan Allahu Akbar kok jamaah tambah akeh. Oh itu oleh pahala gede, pahalane ngalah-ngalahi pahalane sing imami, ya. Karena imami iki wis numpuk tok, nek wis numpuk lagi imami. Tapi nek sing adzan iki ganjarane luwih gede karena memanggil orang-orang yang di mana-mana itu untuk bisa melaksanakan sholat imam waktu. Nek dikumandangkan dengan adzan yang enak, pasti dia akan lebih bersemangat datang ketimbang seumpama adzane ternyata weleke sapa blowero.
budal lah rasa-rasa. Tapi nek suarane apik, oh, ndang mangkat, pengen rau, sapa suarane apik men. Oh, ternyata Fatah. Tak pek mantu kok Fatahku. Ya, perlu disyukuri dengan itu. Dengan azan dan lain sebagainya. Itu salah satu nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat suara yang dimerdukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sembarang orang bisa suara merdu, itu tidak sembarang orang. Suara merdu itu tidak sembarang orang. Coba aja kalau ada angel ya. Coba. Nah, itu silakan dimanfaatkan. Diberikan nikmat rezeki. Ya tadi kalau di video tadi sudah dijelaskan ya toh. Nek diberikan rezeki traktir koncone coba mama kulah. Mau nak aku oleh duit 10 juta, sak kelas tak tukone panggang. Nah, itu salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekah itu lidafil balak menolak bilahi ya. Ketika kita dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sedekah. Kita syukuri dengan apa? Yuk memanfaatkan rezeki itu untuk ibadah, dijalankan, digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kerja oleh duit, manfaatkan uang itu untuk membeli makanan. Makanan itu kalau sudah dikonsumsi kan kita punya kekuatan. Setelah kita punya kekuatan, ya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan rezeki itu untuk di jalan Allah, jangan di jalan yang maksiat. Aku oleh duit 10 juta tak gue mendem, gak boleh. Berarti itu di dalam maksiat itu. Aku oleh duit 10 juta tak gue moneng nyewa LC ya gak boleh, itu jalan seruat itu ya. Tidak diperbolehkan seperti itu. Yang diperbolehkan ya manfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya manfaatkan nilai ta'ala. Aku tak kerja, aku tak cukup bahan makanan aku tak masak, tak makan, aku punya kekuatan untuk sholat, punya kekuatan untuk beribadah, punya kekuatan untuk azan. Ya, itu manfaatkan seperti itu. Jangan sampai kalian punya rezeki kamu manfaatkan yang berbau maksiat. Nyawa hasil 10 gak oleh. Malah jadi bebannya nanti di akhirat kelak. Oh, dikasih rezeki malah digo maksiat, bodoh jebrek. Sing digo wae, burunge Pak, burunge perut toweng. Ajur balik neng seperti itu. Ya. Ruwet itu ya. Jangan sampai digunakan mon bendem, mon ajak kancane sekelas rokokan terus mendem malah ngalamat rusak. Ya, ngalamat bakal ngalamat rusak. Tidak akan menjadi pahala bekal kalian di akhirat, malah menjadi beban kalian nanti di akhirat. Ya. Ini kaitannya dengan Quran surat Al-Ibrahim, kaitannya dengan bersyukur. Tadi sudah kalian ini saya jelaskan, tadi sudah saya tanyakan terkait kahut. Ini dalil atau hadis yang menerangkan tentang syukur ya ini di Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbakum bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, itu kaitannya dengan syukur. Artinya apa? Ini sudah dikasih tulisan Latin bagi yang tidak bisa baca Latin, nanti belajar PTQ saya pada waktu siang ya. Terus PTQ bisa baca Quran. Nah, ini kalau dibahas di tajwid, ini kenapa kok dibaca lasadid? Karena ini wakaf ya. Wakaf itu tanda berhenti, itu berarti yang terakhir harus dibaca syukur. Kenapa ini tidak dibaca walain Pak? Kok dibaca walain? Karena ini bacaan daripada ifa. Cara ifa itu adalah dengan dibaca sama dengan nain syakartum, ini juga baca ifa. Tidak boleh dibaca lain, nggak boleh. Bacanya lain syakartum. Ya, itu kaitannya. Ini guna, kalau ada tasdid itu dibaca guna. Inna gunung dari itu kaitannya dengan kaidah tajwid. Terus artinya apa? Artinya terjemah dari Quran surat Ibrahim 7 itu adalah
Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat, kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika kalian bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan ditambah. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kalian akan mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kufur nikmat, itu akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Penak budi. Mensyukuri apa kufur? Mensyukuri. Enak mensyukuri, karena ketika kalian berangkat ke sekolah, ya toh, disangoni Bu 10.000 ya aja brutu, aja mengeluh, jangan mengeluh kalian. Ya disyukuri. Alhamdulillah Bu, jek mbok sangoni 10.000 cukup gawe tumbas bensin Bu niki. Akhirnya karena dia bersyukur, ibunya juga akan berpikir, oh anakku tak sangoni 10.000 ternyata cukup bensin tok. Oh, insya Allah besok akan ditambah oleh ibumu. Tak tambah nih, ben kena dosamu, ben kena jajan. Pasti itu akan melagakan bapak ibumu yang mengasihi. Tapi ketika kalian dikasih 10.000, bu, apa tebuk iki kamu apa? Oleh salah, ibumu mesti pegel, ya, mesti memberikan godok ning gone awakmu ditenono we. Sesuk ora tak sangoni le we. Disangoni 10.000 ora trimo. Seperti itu, yang kehidupan sehari-hari yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Nah, awakmu bersyukur, nek kumatus lega, sehingga ini lega yang mengasihi itu lega. Oh, anakku ternyata pun, ya Allah, senang tak sangat 10.000, aku gak cukup, ya gelem mudah. Nah, dengan seperti itu, ya aku akan ditambah oleh ibumu. Oh, pinter. Tetapi, nek wis disangoni 10.000, nesu, oh, tidak, wis sekolah terserah. Wong kuwi besok sanggung besok ning masa depanmu ngono. Mesti sepegel kadung pegel ngono. Tenan sesuk gak sangone wae arep budal sekolah terserah, ra budal terserah. Kuwi gawe sanggung besok nek wis gede. Nah, itu akan menjadi murkanya ibu. Nah, makanya kita diwajibkan sebagai orang muslim kudu bersyukur. Lah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala perintah ya apa? Perintah salat. Nek wayahe salat yo ndang jangan mengeduakan sholat, walaupun sholat itu nomor 2, jangan mengeduakan sholat, utamakan sholat, karena yang dihisab pertama kali besok sholatmu sholatmu apik, ya besok ya tanduranmu ya apik, nek sholatmu elek, ya nanti tanduranmu juga elek, karena yang dihisab pertama kali sholatmu berarti apik, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah akan menuntunmu ke jalan yang lebih baik ketika kalian melaksanakan sholat daripada tidak melaksanakan sholat. Ketika tidak melaksanakan atau saat ini dituturi model apik, model piye, tetap gak akan masuk. Tidak akan masuk karena hatinya sudah keras. Tapi ketika kalian walaupun hatinya keras kok dituntun neng gone sholat, insya Allah dzikir neng Gusti Allah, itu akan menjadi lunak. Ya, lunak. Kalau sudah lunak, ya akan ditoto, diberikan masukan baik, itu akan masuk. Dikasih masukan yang baik pasti masuk. Dikasih masukan yang benar pasti masuk. Berbeda nanti kalau hatinya sudah keras, wes dituturi model piye to? Apa meneh gene makan barang-barang haram. Walah, ngalamat wangel tututurane. Sulit itu nanti dituturi. Gak akan bisa berbenah menjadi lebih baik. Ya, makanya kita belajar sholatnya diopeni. Dimanapun kalian kalau punya agama Islam diopeni. Ya. Kalau saya cerita dulu saya kerja di Bali itu, masya Allah, sholat itu saya kesulitan. Ya, di proyek itu saya sholat pakai kardus itu. Ya, pakai kardus karena di halaman itu kan di sana kan masjid kan masih jarang di Bali. Masih jarang banget. Di waktu saya proyek tahun 2009 itu masih jarang. Jadi sholat itu sambil saya menangis. Dan gue gawe kardus itu. Gak ada tempat sholat. Sambil menangis, ya Allah, gue duit tak rewangi banyak ini, ya Allah sholatnya kangelan. Jumatan itu sampai padu sama mandornya. Ya, arep budal
budal Jumatan ini karo mandere sok ngalih ben Pak Andi. Di ngono ning ngono wis ben. Karena jarak saya Jumatan itu saya kerja di Denpasar, nanti Jumatannya di Ngurah Rai tengah. Jadi perjalanannya jauh. Berangkat pasti saya pagi jam 9:30 terus berangkat, nega telat saya. Ya, di Nusa. Kalau sekarang sudah ada di Kutai itu sudah ada. Banyak sekarang sudah agak banyak di musala-musala itu. Di daerah Merandu itu juga sudah ada. Kalau dulu saya jarang mau Jumatan ini berangkat pagi. Mulai di enggak tak potong gajimu. Wes ora apa-apa. Wah, aku tujuannya ke sini itu memang cari sangu gawe ibadah. Nah, aku gawe iso ibadah nyapo? Repot-repot. Itu sampai saya nangis sholat, ya Allah. Allahu Akbar. Beneran itu. Kalau kalian sudah menanamkan diri dari hati kalian, nek gak sholat rasanya ada yang kurang, insya Allah ninggalin sholat ini pasti ada rasa sedih. Tapi nek wes biasa ninggalin sholat, halah yang alamat. Biasa-biasa aja, dosa gak dirasani. Ya, itu makanya sholat diobati. Ini cara mensyukuri nikmat, cara-caranya itu ada beberapa macam. Salah satunya berzikir, merenungkan nikmat Allah. Jadi bukan zikir yang Gusti Allah, banyak-banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap Jumat saya ajak istighosah, yo lisane kuwi diucapne ben kulino zikir ning Gusti Allah, gak kulino miso. Kulino berzikir kepada Allah ben terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, jangan diam-diam saja. Qanaah, merasa cukup. Mensyukuri nikmat paling kunci yang paling banyak, yang paling sulit ini qanaah. Karena ketika kita tidak mempunyai sifat qanaah, tanggamu duwe mobil lho, ben gembrowong ning ati. Yo, kayak suatu mobil, kayak suatu motor, NMAX, aku gak iso-iso ngrungsung ning ati, itu tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angel kok syukur, angel. Karena sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Subhanahu wa taala. Ini 10 alhamdulillah. Ini 20 alhamdulillah. Agak gebrowong sok. Kalau tidak punya sifat qanaah, angel ini. Ya. Kemudian sujud syukur, ini saya ngetes setiap hari loh. Setiap selesai sholat duha, sholat hajat, sujud syukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup, masih kita diberikan rezeki, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur. Nawa itu sujud syukur, nah sujud kabeh. Silakan kalian sujud syukur, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak la haula wala quwwata illa billah. Silakan kalian kalau punya hajat diutarakan itu. Diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu melatih kalian untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah mensyukuri nikmat. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala kalau melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya yang mau bersyukur. Janji Allah itu sudah tentu itu. Seperti dalam hadis tadi, dalil tadi, dalam Al-Quran tadi, yaitu akan ditambah, akan dilipat gandakan. Mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, ya, pasti akan mendapatkan surga, tidak neraka lagi. Tadi ada yang biar mendapat tidak masuk neraka, yaitu masuk tadi. Jadi dia akan mendapatkan surga karena melaksanakan bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan pasti. Iman kita akan istilahnya akan naik gitu. Karena kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu menjadi lebih berkah. Gak bingungan, ya. Gak bingungan koncone duwe apa iPhone Pro Max 17. Ya. Koncoku duwe Pro Max 17, aku Pro Max kae. Nah, iri. Dengan seperti itu mensyukuri, wis aku tak trimone Android iki wis. Koncone iPhone Pro Max wis ben, tak Pro Max. Terhindar dari penyakit hati. Ini pasti karena hatinya itu sudah qanaah. Qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan. Sekarang kaitannya dengan iman, cabang iman yang kaitannya dengan menjaga lisan. Ya, lisan itu kita harus bisa menjaga dengan baik. Karena ketika kita bisa menjaga lisan, kalau kita lontarkan sebuah kebaikan, itu akan kembali kepada kita itu juga kebaikan. Ya. Kalau kita melontarkan sebuah keburukan juga akan kembali.
Donga kuwi nek donga elek nek wong liya akan kembali ke awake dhewe. Makanya donga sing apik-apik. Doa itu yang bagus-bagus, jangan yang sering. Ya, paham ya? Kaitannya dengan menjaga lisan. Itu takrau bilisan, menjaga lisan. Lisannya digunakan sebaik-baiknya. Kebaikannya apa? Salah satunya duwe suara merdu ya gelemadan, kangen. Itu menjaga lisan. Karena suara merdu itu tidak sembarang orang bisa dimiliki. Ya. Nah, ini kaitannya dengan menjaga lisan. Al-yauma nakhtimu ini dalam Al-Qur'an Yasin 65 yang sering kalian baca tiap pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksibun. Teruskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Ya, itu artinya adalah pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi mulut ini akan berbicara sendiri neng gone malaikat so. Ya. Itu nek apa jenenge? Aku biyen lambiku digugai pisau, ngomong dhewe. Dia akan dipertanggungjawabkan, kesaksian menjadi kesaksian dirinya. Kakinya dilangkahkan kemana? Itu akan berkata sendiri kaki itu. Aku digo maksiat ternyata Google LC ning moneng, nah itu juga akan ngomong sendiri. Nah, itu akan menjadi apa jenenge? Memberatkan kalian untuk penghisapan, ya. Kaitannya mulut menjadi saksi, mata menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Yang kalian lakukan itu apa? Nanti akan menjadi saksi. Ketika tidak akan menggunakan sewajarnya di jalan Allah, ya nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, menjaga lisan. Salahnya menjauhi perkataan berlebihan, berbohong dan tidak bermanfaat. Ya. Ketika kita tidak menjaga lisan, tidak bisa menjaga lisan itu auliyasmut. Ya. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Jangan kakang ngomong, diam. Ya. Itu akan lebih baik daripada kalian banyak ngomong tapi tidak ada manfaatnya. Kalian kalau berbicara pikir itu akan melukai orang lain atau tidak. Kalau tidak kalian utarakan. Kalau melukai jangan berbicara. Ya. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor dan jorok. Ya, berarti kalian musuh, hindari kata-kata musuh. Terus biar kita respeknya ketika kita terbiasa berkata yang baik, ya, yang terlontar itu juga perkataan baik. Kesandung, astagfirullah. Tapi respeknya itu jelek, kesandung lah maksudnya. Pasti yang terlontar seperti itu, karena tergantung kebiasaannya. Orang mati juga seperti itu, tergantung kebiasaannya. Nah kebiasaannya bagus, yang matinya pas apik husnul khotimah. Tapi kebiasaannya elek, jelas pas main otok, yang matinya pas main otok. Geradak mati set, mati suruh khotimah. Ya, main otok, main judi loh. Ya, jaminan otok, blodak. Ya, kok tau apa kopiah piring ini. Ya, terus gelas kosong. Nah, dulu itu zaman saya itu kalau otok seperti itu. Nah, ini istilah apa? Blodak. Jalanan yang kebiasaan itu mati ini jelas pas otok. Wong jangankan orang judi. Pemain film sing gane balapan Fast and Furious jenenge apa? Ya, namanya itu. Nah, Fast and Furious. Ya kan ada pemain yang matinya dalam keadaan kecelakaan. Karena biasanya main balapan ya. Mati ini jelas ya pas kecelakaan. Tergantung kebiasaan orang mati itu. Tapi nek biasanya fatah adan jelas itu matinya pas adan. Pakai bener kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Yo, husnul khotimah, asli husnul khotimah. Karena yang diucapkan itu adalah kalimat yang baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan kesaksian kita kepada Allah. Dakhalal jannah. Enggak mungkin, enggak mlebu surga. Nah, karena kebiasaannya azan. Jelas karena kebiasaannya ngaji, matinya pas ngaji. Karena ya sudah tergantung kebiasaan. Ya. Nek tak ceritani gagak, apa jenenge? Nanti akan apa lagi? Nah, ceritanya ada burung beo yang biasanya
dilatih, itu aja ditubruk. Kucing aja bunyinya bukan la ilaha illallah, bunyinya kek. Itu saja ceritakan di lain waktu aja. Itu karena kebiasaan. Biasanya apa ya? Itu yang dilontarkan. Terus jauhi gibah, ya rasa-rasan ini dijauhi. Tadi video tadi menanyakan tentang gibah, rasa-rasan. Ternyata rasa kalau wawancara karo calanan demen ternyata setelah ditelusuri itu baik masih di masnya sendiri, kakaknya sendiri diajak jalan-jalan. Ada digoceng ngomawat pula, ya, ngomawat ini dikira. Makanya kita tidak boleh suudon dulu, itu kenapa? Kita harus klarifikasi. Seperti berita itu ya, berita itu juga klarifikasi benar apa tidaknya harus kita klarifikasi. Kalau kita makan mentah ya kita akan salah seperti anggapannya di video tadi. Ternyata di video tersebut menanyakan ada orang berdua, ternyata bukan pacarnya tapi melainkan kakaknya sendiri. Tidak boleh suudon. Kita harus husnuzon kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berkata kasar, mencela dan marah berlebihan. Ketika kita diikuti sebuah emosi, segala sesuatu, segala keputusan itu tidak boleh disertai dengan amarah. Karena ketika kita diikuti dengan amarah, keputusan itu pasti akan diikuti oleh setan. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ya kita harus dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak emosi. Ketika kita emosi pasti salah kaprah. Ya, makanya kita harus bisa mengendalikan emosi. Self of control kalau dalam bahasa Inggrisnya self control, kalau bahasa Arabnya mujahadah nafs. Ya, kalau bahasa Indonesia menjaga, bisa mengontrol diri dari kemarahan. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot, tapi orang yang bisa menjaga lisannya, bisa mengontrol dirinya lebih baik. Ya, itu salah satunya. Terus menutup aib orang lain. Sekarang cabang iman yang selanjutnya, menutup aib orang lain. Ya, aib itu adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku noda, sesuatu yang ditutupi. Ya, walaupun cacat, sebagai seorang muslim kita itu harus menutupi teman kita, saudara kita. Jangan kita biarkan aib itu menyebar di mana-mana. Kita klarifikasi dulu, baik apa tidak. Ya. Walaupun baik, ya kita tutupi. Ya. Karena menutupi aib itu adalah salah satu bukti kita beriman kepada Allah, cabang-cabang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam macam-macam aib, ada aib zahir dan aib tersembunyi. Ya. Bagiannya ada dua. Terus aib zahir itu apa? Macam-macam aib yang nampak dan dapat aib zahir itu adalah aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir, jika diperhatikan betul yang kelihatan. Ya, aib yang kelihatan, ya, seperti apa, mungkin cacat atau lain dan sebagainya yang kelihatan. Aib yang tidak nampak karena disembunyikan tidak terlihat, meski sudah diperhatikan betul-betul. Ini kaitannya dengan hati kalau aib tersembunyi itu. Ya. Terus hadis yang kaitannya dengan aib itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara ala muslimin satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Artinya dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi dengan menutupi aib orang lain, itu aibmu juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terlihat adalah sebuah kebaikan, tidak sebuah aib yang jelek. Ya, itu janji Allah. Ya, itu kaitannya dari tentang cabang iman. Silakan sekarang kalian membentuk kelompok pengaplikasian daripada bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan berhitung 1 sampai 4. Ya, berarti yang 1 nanti ikut 1, 2 ikut 2, 3 ikut 3, 4 ikut 4. Berhitungnya dari Fatah ke sana, ke sana, ke sana, terus ke sini, terus ke sana, dari sana Jaslin ke sini, sana, sana, terus dan seterusnya. Ya, silakan. Terus nanti bergeser sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dari Fatah berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Satu loh, ya satu. Kuliah. 2 Satu. 2. 4 1 2 Ayo mulai. 1 3 2 4 2. Ya. Satu. Meja berapa? 4. Ya, silakan. Sesuai dengan hitungan kalian masing-masing, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Yang satu nanti sebelah sini, yang 2 sebelah sini, yang 3 sebelah sini, yang 4 sebelah barat dari barat. Silakan yang hitungannya. Silakan bergeser. Yang satu, yang dua, yang satu sebelah tanah sendiri, sebelah kiri saya sendiri. Yang 2 sini, yang 3 sini, yang 4 sana. 4 sini. Silakan geser. Ya. Ya. Sudah selesai ya. Nanti silakan namanya masing-masing dicatat anggota kelompoknya ya. Anggota kelompoknya nanti dicatat sendiri-sendiri ya. Terus nanti silakan mengerjakan ini di aplikasi Sikap. Silakan buka LMS. Nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan buka LMS. Nanti mengerjakan maju ke depan saja ya. Maju ke depan terus dikerjakan melalui ini. Melalui di sini ya. Ini saya sudah bukakan laptop, ini saya ganti. Ini silakan dibuka. Nih, atau lewat sini aja nggak apa-apa wes. Saya nanti bisa dua-duanya lewat sini. Ini saya pindah bisa nggak? Oh, lewat sini aja. Lewat sini aja. Kalian mengerjakannya. Saya tutup dulu aktivitas. Kelompok 1 silakan maju ke depan, lewat sini aja, ini bisa. Ini tak pindahin. Ayarnya saya pindah. Silakan yang lainnya mengerjakan, yang lainnya sebagai apa jenis penggerak mouse. Jawaban yang benar kelompok 1. Ambil ya. Gak usah, duduk sini, deretan sini. Yang siapa? Makan. Silakan ke sini. Dikerjakan. Hanya tak pindah. Ya. Hah? Ya kayak kemarin. Ya soalnya berbeda tapi. Ini kelompok 1 ini berupa apa ini? Kelompok 1 di Sikap sudah lihat ya. Ini dibuka login. Terus ini ada PHI, terus SP5 berarti ini SP5. Dia pesawat sama ini tapi di sini pesawat ya. Tapi nanti mungkin berubah menjadi bukan pesawat alien mungkin. Kapal alien. Ya, sudah. Silakan di sini ditulis kelompok 1 berarti. Silakan dikerjakan. Silakan kerjasama. Nah, lainnya menjawab di yang satunya duduk, ngontrol, yang lainnya menjawab bareng-bareng. Terus bergabung di belakangnya. Kelompok 1 ya. Silakan dikerjakan. Nah, pesawat. Mulai, silakan dikerjakan. Miring. Itu aja yang kontrol. Saat mendapat nilai bagus, sebaiknya kita harus apa? Boleh pertanyaan jawabannya. Begitu loh, begitu. Lah, kleru. Tabrak lah. Terus soal yang kedua, silakan. Menutupi aib saudara-saudara datangkan apa? Ya itu loh, kelewat
tidak membuka file teman di kelas adalah tanda apa? Nah, benar. Persaudaraan. Terus siswa yang berjanji mengumpulkan tugas tepat waktu harus apa? Nah, Pak. Yang lainnya membantu jawaban. Yang Safina apa? Sebagai operator. Janji yang apa? Nah, kelewatan. Nah, janji yang ditepati membuat orang lain. Nah, betul. Terus siswa yang malas belajar tidak mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri apa? Belum. Itu. Warnanya enggak ada. Terus menggunakan lisan untuk menghibur teman adalah perbuatan menggunakan lisan untuk menghibur teman adalah perbuatan wah, yaitu ayo naik belum kelewatan ya, tuh lanjutnya 15 soal nanti tiap-tiap kelompok 15 soal arah keliru menolong teman yang kesusahan sebagai wujud syukur atas syukur apa? Allah rahmat keliru Pak Rahmat Rane. Nah, jadi syukur atas ya. Terus orang yang jujur dalam menepati janji disebut ya, lanjut, ya, lanjut. Seperti itu. Ya. Udah, itu ditutup dulu. Selanjutnya. Ya, dilanjutkan nanti aja. Terus dilanjutkan nanti ya. Ya. Ya, terus kelompok ini dilanjutkan aja seperti itu ya, kaitannya dengan mensyukuri nikmat Allah. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, itu diklik. Ya, salah satunya membantu jawab. Klik. Oh ya, ini bukan saya. Ini bukan saya. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Nanti dilanjutkan di rumah ya, satu-satu aja. Yang penting sudah mencoba game soalnya. Ini terkait dengan labirin bukti beriman. Bukti beriman. Jawab. Ya, silakan. Ya, kelompok ketiga ke sini. Ya, terus itu turunkan kelompok 3 ini pakai laptop saya. Nyoba dulu. Ya, cepat selesai kelompok 3. Nih, kelompok 3 mulai ya, siapa? Ajakan dulu kelompok 3. Kelompok 3, ajakan. TTS silakan dikerjakan. Ya, lainnya contoh. Yang kelompok 3. Wah. Awal dari kata menepati janji adalah
berbicara harus nah. Harus sifat orang ini tidak berbicara kok. Nah. Baca dulu, ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah ya. Terus kelompok ini tinggal kelompok 4, silakan maju. Kelompok 4. Kelompok 4 terkait dengan balon. Yang kelompok 1, 2, dan 3 silakan duduk. Kelompok 4 biar mencoba untuk game yang selanjutnya. Bisa dilanjutkan di rumah ya itu. Kelompok 4, ya silakan mulai. Yuk. Kaitannya dengan apa nih? Balon, pecah balon ini. Ya, mulai. Kayak Fruit Ninja itu. Nah, jawabannya nanti ada Fruit Ninja. Menyimpan rahasia siapa terjelas, contoh apa? Ayo cari. Itu. Terus siswa yang malas belajar tidak mensyukuri. Oh. Itu dulu. Lawan dari sifat amanah adalah amanah. Darah kelewatan. Khianat. Menepati janji. Kata lain, bener mang. Bukan kado ya. Nah, fitnah. Mukmin. Ya. Namanya. Ya udah itu aja. Dan cukup dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Seneng aja kok. Seneng. Ya, itu. Ya, sementara waktunya itu karena terbatasnya waktu ya. Jadi silakan nanti dilanjutkan lagi di rumah. Terus kemudian nanti terus saya hanya ingin merefleksi saja pembelajaran pada hari ini itu bagaimana. Kalian buka lagi Mentimeter. Mentimeter. Saya pengen refleksi dari pembelajaran hari ini gimana. Ya, refleksi pembelajaran ada 3 pertanyaan, silakan kalian jawab. Ini. Apa pembelajaran hari ini menyenangkan? Silakan pilih menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hanya pilih itu aja, menyenangkan atau tidak. Untuk gamenya nanti bisa kalian kerjakan lagi di rumah. Mau menyenangkan. Baru 4 anak ini yang menjawab menyenangkan. Tiannya apa? Tidak menyenangkan. Ya, udah 6 aja gak apa-apa, cukup. Terus pertanyaan yang kedua ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Silakan komentar terserah. Yang kalian dapatkan apa? Gamenya menarik atau menjaga lisan atau ya betul ilmu yang apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu terkait apa? Bukti beriman harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kalian dapatkan apa? Harus bersyukur, ya betul. Bukti beriman, ya betul. Apalagi yang kalian dapatkan dalam pembelajaran bukti beriman itu apa aja? Gak boleh apa? Bah, tidak boleh rasan-rasan. Terus apa lagi? Apalagi nih, seru. No miso, betul. Tak boleh misuan. Ya. Terus harus bersyukur, jaga lisan, jadi orang yang baik. Oke, selanjutnya yang terakhir, saran apa yang bisa kalian berikan agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan? Silakan komentar.
dan menyenangkan itu apa untuk game terus apa silakan berikan saran kepada saya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Silakan kasih saran. Silakan. Apa aja bos atau apa silakan. Dikasih jajan. Nah, kasih jajan nanti kalau istirahat. Nah, terus apa lagi? Apa? Yuk. Kalau cuma satu. Kalau menyenangkan. Ya, terus kasih jajan dispen SP. Oke. Ya, dispen nanti. Terus apa lagi? Saran perbaikan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Masa umur 2 kok? Mau pembelajaran yang menyenangkan iyo, pak pembelajaran tidak jam kos. Iyo. Apa? Ya, tulis saja di situ apa? Caranya apa? Oke, dispen pulang, wah nggak boleh no pembelajaran yang menyenangkan kok dispen pulang. Apa lagi? Yo. Apa lagi? Soalnya kurang sulit. Oh iya, nanti kasih yang sulit-sulit nanti. Terus apa lagi? Apa lagi? 5 lagi, kasih komen. Silakan 5 lagi. Selesai nanti. 5 lagi kasih komentar. Soalnya sulit. Ini tadi ini dispen pulang. Nih yang kelima apa ini? Soalnya jangan banyak. Oh enggak, berarti enggak banyak. Tadi aja perdagangan untuk ya, oke terus. Ya, dah saja. Oke, terima kasih sudah merefleksi pada pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa menyenangkan dan bisa diterima. Dan ke depan kalian nanti kalau minggu depan berarti kita akan bertemu di materi terkaitannya dengan pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah ya. Untuk rubrik penilaian tadi sudah otomatis. Kalian kalau sudah mengerjakan nanti aplikasinya akan terrekod di sini. Jadi penilaiannya saya harapkan nanti dikerjakan atas nama masing-masing ya. Kelompok 1 siapa tadi? Berarti silakan dikasih nama kalian masing-masing. Berarti nanti kalau masuk kelompok 1 saya lihat di kelompok 1, kalau 2 di kelompok 2. Nanti rekapannya ada di sini. Yang kalau bisa diusahakan semuanya benar, kalau belum benar diulang-ulang lagi sampai soalnya itu benar semua ya. Sekalian nanti untuk dispensasi skill pasport yang selanjutnya ya. Itu ya, bisa dipahami. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Semoga kedepannya juga menjadi pembelajaran yang lebih baik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah ini boleh istirahat.